wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi. Idza qila laka wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi. Unzila itu fi'il apa? Fi'il ma'lum atau majhul? Majhul. Karena dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf pertamanya dhamma, sebelum akhir kasroh. Beda makna. Kalau anzala turun, kalau unzila diturunkan. Jadi dia bermakna fasih. Karena kenapa dipakai majhul? Karena yang menurunkan itu jelas ada Allah melalui malaikat kan, malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaan, idza qila laka, apabila dikatakan atau ditanyakan laka kepadamu, laka itu padamu ya, wakam kitaban, berapa jumlah kitab, unzila ala anbiya'ihi, yang diturunkan Allah. Nah, jadi kalau dia majhul itu walaupun fa'ilnya tidak tertulis, itu jelas, udah diketahui ya, fa'ilnya pasti Allah. Kitab yang diturunkan Allah ala anbiya'ihi, kepada para nabinya. Anbiya itu jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya nabiyun. Nabiyun. Ya, jamaknya anbiya. Nah, nabi ini ada dua asal usul. Ada dari nabi, ada nabi. Jadi kata nabi itu ada dua, ada nabi, ada nabi. Ya. Kalau dia nabi itu berarti membawa informasi, sang pembawa berita. Ya. Kalau dia nabi itu berarti utusan. Nah, dua-duanya benar. Jadi nabi boleh dibaca juga nabi. An-naba. Nah, itu berita besar, kabar besar. Ya. Yang bawa kabar itu nabi. Jadi boleh, tidak salah orang nyebut nabi dengan kata nabi. Itu versi lain, cuma tidak familiar ya. Bisa nabi, bisa nabi. Jadi kayak gaya orang Sunda ya. Nabi Muhammad. Tidak salah itu. Itu yang nyala yang salah. Berarti kita belum paham ya perbedaan nabi dan nabi. Walaupun berbeda, dia tetap sama maknanya. Artinya ya sama-sama utusan Allah. Jadi kalau ditanya berapa kitab? Total kitab. Fal jawabu mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Anzalallahu minha. Nah, kalau anzala ini bentuk apanya tadi? Maklum. Kalau di bentuk maklum, fa'ilnya tertulis. Mana fa'ilnya? Allahu. Maka Allahu baris depan. Karena dia jadi fa'il. Masih ingat Jordan? I'rab anzalallahu. Anzala fi'lun mabniun ala fathin zahirin fi akhirih. Allahu fa'il marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Saya ingat jurnal ya, tidak ada nyangkut di anu bae. Ya, saya ingat. Minha apa itu baca? Ra, ri atau ru? Asyra. Ngapa asyra? Ngapa baris atas? Tidak dibaca asri misalnya kan? Maf'ulun bi dari Allah. Masya Allah. Jurnal di bahasa ingat mana nih? Yang punya kalah. Ya. Asyra itu baris atas karena maf'ul. Kan anzala fi'il. Allahu fa'il. Asyra maf'ul. Maf'ul harus nasab. Nasabnya pakai fathah. Asyra kitabin. Nah, asyra kutubin. Ala adami atau adamu? Adamin. Ala adama. Adam itu ismul lazi layan sorry. Ismul lazi layan sorry. Ismul lazi layan sorry tidak boleh tanwin, tidak boleh baris bawah, walaupun di depannya ada huruf jar, maka dibaca ala adama. Seandainya bukan ismul lazi layan sorry, dibaca adamin. Ya, jadi ala adama. Alaihi salamu. Ngapa baris depan? Alaihi salamu.
mubtada muakhar. Kalau ada mubtada muakhar berarti ada khobar muqaddam. Masih ingat? Ada mubtada muakhar, ada khobar Muqaddam. muqaddam. Mana khobar muqaddam? Ada mah. Alaihi. 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 Jadi kalau ada kalimat jar majrur di awal kalimat itu khobar muqaddam. Berarti kata setelahnya mubtada Muakhar. alaihi salamu. Maka di baris depan itu karena mubtada muakhar, mubtada yang letaknya di akhir kan. Wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban ala nah, sis ini cara membacanya dua. Bisa dibaca syitha, berarti di ismul lazil ya. Sorry. Bisa dibaca syithin. Kalau dibaca syitha berarti ismul lazil ya. Kalau dibaca syithin berarti bukan. Nah, tetapi kata ulama, ya, saya menerangkan di bagian dalam itu ada jelasnya. Ulama lebih memilih, mayoritas ulama berpendapat syis itu bukan ismul lazil coy, berarti dibaca syis. Boleh tanwin, boleh garis bawah dan karena ada huruf jar. Alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala minha 30 kitaban ala Idrisa. Ini juga ismul lazil ya, Idrisa. Alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala minha asyra kutubin ala Ibrahimah juga ismul lazil ya. Sorry. Bukan Ibrahimin, Ibrahimah. Alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala al-inji la beris atas. Karena jadi maf'ul dari an ala Isa alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala at-taurata ala Musa alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala az-zabura ala Dawud alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala al-Qur'ana ala Muhammadin al-Mustafa. Muhammadin al-Mustafa. Jadi kalau ditanya ada berapa jumlah kitab Allah, jawabannya mi'atu kitab wa arba'atu kutub. Ada 104. Mi'atu kitab 100. Wa arba'atu kutub 4. Berarti totalnya 104. 100 itu suhuf, 4 itu kitab. Kalau suhuf berarti dia bukan satu bundelan kitab Al-Quran ya. Itu cuma lembaran-lembaran. Nah, yang lembaran-lembaran itu jumlahnya 104. Jadi total kitab Allah itu 104 buah kitab. Tapi ada ulama yang menafsirkan, yang menjelaskan, diantaranya adalah Imam Asy-Syarbini. Imam Asy-Syarbini di bagian dalam itu paling bawah. Ya, kama dzakarahu Asy-Syarbini fi tafsirih wal haqqu adamu hasril kutub fi adadin muayyanin li kathrati ikhtilafir riwayati bal al wajibu ay ya'taqid anna Allah ta'ala anzala kutuban minas sama'i wa yu'rafu al kutub al arba'ah. Jadi kalau menurut Imam Syarbini, beliau berbeda pendapat dengan Imam pengarang kitab ini ya, dan Nawawi. Kalau menurut Imam Syarbini jangan dibatasi. Berarti jumlah kitab Allah lebih dari 104 ini. Cuma yang wajib diketahui 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang 4 ini wajibnya diketahui. Tapi sebenarnya jumlahnya tak terbatas. Karena jumlah Nabi itu banyak. 124.000 orang Nabi. 313 Rasul. 25 itu wajib diketahui. Maka sebagaimana jumlah Nabi itu banyak, sebenarnya kitab itu juga banyak. Ya. Banyak. Panjang sejarah manusia dari sejak zaman Nabi Adam. Itu pasti ada kitab-kitab. Oleh karena itu menurut Imam Syarbini tidak perlu dibatasi. Ya, tapi yang 104 ini ketahuan. Artinya bisa dibenarkan. Kalau jawabannya 104, tapi 104 itu bukan batasan. Bukan itu lagi ini, beda. Sama seperti sifat 20. Sifat 20 itu bukan itulah sifat Allah lagi dikitnya. Itu minimal yang harus diketahui. Kalau 20 itu tidak tahu, nah, maka iman kita dipertanyakan. Tapi nak tahu lebih dari 20 tidak wajib. Yang penting 20 itu paham, tahu. Jumlah malaikat yang diketahui minimal 10. Totalnya lebih malaikat, bukan 10 itu lah kan. Nah, jumlah nabi wajib diketahui minimal selawe. Totalnya lebih dari situ. Ya, lebih dari situ. Jadi ada dua pendapat. Ada yang menghitung jumlahnya 104, tapi menurut Imam Syarbini tidak ada batasan. Lebih dari situ sebenarnya. Cuma tidak diketahui jumlahnya pasti.
Yang pasti cuma yang 104 ini deh. Lanjut. 104 itu di mana baik? Ke siapa baik? Anzalallahu minha asyra kutubin ala Adam alaihi salam. 100 kitab di sini maksudnya 100 suhuf. 100 suhuf untuk Nabi Adam alaihi salam. Untuk Nabi Adam alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Adam ini apa gelarnya? Sofiullah atau Abul Bashar. Sofiullah atau Abul Bashar. Nenek moyang manusia. Ada nenek moyang para nabi. Siapa? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Nenek moyangnya para nabi. Karena anak cucu beliau rata-rata jadi nabi. Dari istri yang kedua, Siti Hajar, melahirkan Nabi Ismail. Akhirnya ke Nabi Muhammad. Dari istri pertama, tapi melahirkannya 15 tahun kemudian. Jadi bini tua tapi beranaknya telat. Ya, itu cerita Nabi Ibrahim. Bini tuanya Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, dan terus bangsa Bani Israel kan dari situ. Makanya beliau dikasih gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar, nenek moyang atau bapak moyang manusia. Nabi dan bukan nabi dari Nabi Adam bisa. Maka tak benar ya teori Darwin, manusia dari kera itu terbantahkan. Terus wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban ala sis. Untuk Nabi Sis itu 50 suhuf. Nabi Sis 50 suhuf. Nah, Nabi Sis ini ada keterangan di dalam, kita ambil sedikit. Makna Sis itu adalah hibatullah wa qila atiyatullah. Jadi Sis itu artinya adalah hibah dari Allah. Hibah itu pemberian. Atau ada yang bilang makna Sis itu, jadi Sis itu bukan bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab makna Sis itu adalah hibatullah atau atiyatullah. Atiyah itu karunia. Sama dengan hibah. Hibah itu pemberian. Pemberian itu karunia ya. Jadi bisa hibatullah, bisa atiyatullah. Nah, Nabi Sis ini anak Nabi Adam. Dan beliau ini min ajmali auladi, anak Nabi Adam yang paling ganteng. Dari sekian banyak anak-anak Nabi Adam, yang paling ganteng itu Nabi Syith. Paling ganteng, wa afdal, dan paling utama. Wa ashbah bi abihi, yang paling mirip dengan ayahnya. Paling mirip dengan ayahnya itu Nabi Adam alaihi salam. Wa ahabbuhum ilaih, yang paling dicintai, paling dikasihi, paling disayang oleh Nabi Adam alaihi salam. Wa asha sab'a mi'atin wa thnatai asyrata sanatan. Umurnya berapa umurnya? 712 tahun. 712 tahun. Umur Nabi Syis. Jadi Nabi paling ganteng, anak Nabi Adam paling ganteng, umurnya 712 tahun. Artisis itu adalah atiyatullah atau hibatullah. Oke, wow. Yang ketiga, wa anzalallahu ta'ala minha asyra kutubin ala Ibrahim alaihi salam. Allah turunkan 10 suhuf untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim dapat 10 suhuf. Ada penjelasan di dalam? Ini melangkah ya? Idris dulu. Wa anzalallahu ta'ala minha 30 kitaban ala Idris alaihi salam. Allah turunkan 30 suhuf untuk Nabi Idris. Nabi Idris dapat 30 suhuf. Ada penjelasan di dalam Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah jaddu Abi Nuh, kakek dari ayahnya Nabi Nuh. Kakek dari ayahnya Nabi Nuh, berarti jauh jaraknya mana? Dengan Nabi Adam, dengan Nabi Isa cukup jauh. Nabi Idris adalah kakek dari ayahnya Nabi Nuh. Nama Nabi Idris aslinya adalah Nuh. Nama aslinya Nuh. Ada juga yang membacanya Khonuh. Jadi Idris itu nama aslinya Nuh atau Khonuh.
sarung itu. Nah, jadi Idris ini bukan nama asli, gelar, ya, gelar. Kenapa beliau disebut Idris? Qila sumya Idris likathrati darsihi al-kutub. Karena beliau ini orangnya rajin mempelajari kitab, rajin maco, rajin belajar. Jadi kalau namu anak biar rajin belajar, doa kita kan Idris. Muhammad Idrus. Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi disebut Idris itu karena rajin belajar, rajin baca kitab. Wa huwa awwalu man khatta bil qalam. Nabi Idris adalah nabi yang pertama kali pacak nulis dengan pena. Pacak nulis dengan pena itu Nabi Idris. Jadi boleh dibilang Nabi Idris ini ya, bapaknya ilmu pengetahuan sebenarnya. Ya, dari beliau awal mulanya orang nulis pakai pena. Wa nadhara fi ilmin nujum wal hisab, dan beliau adalah orang yang menguasai ilmu hisab, ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Wa awwalu man khata thiyab, dan beliau orang yang pertama kali menjahit pakaian, jahit baju. Ya, jahit baju. Dan memakainya. Wa kanu min qablihi yalbasun al-julud, dan sebelum itu wong cuma kalau ada apa kulit binatang ya itu di selempang gitu, tidak pakai jahitan itu tidak, di selip gitu kan. Sejak zaman Nabi Idris dimulai dijahit pakai. Terakhir tentang Nabi Idris, wa awwalu man ittakhadha as-silah wa qatala al-kuffar. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat senjata. Buat lari, buat parang, buat pedang, buat kapak itu zaman Nabi Idris. Wa qatala al-kuffar, dan beliau orang yang pertama kali memerangi orang kafir. Jadi sejak zaman itu ada orang kafir. Zaman Nabi Adam belum, masih seragam. Sejak zaman Nabi Idris sudah mulai yang menggelap-menggelap Manusia ini dan sudah mulai ada seruan jihad untuk memerangi orang kafir itu sejak zaman Nabi Idris. Nabi Ibrahim tadi berapa? 10 suhuf ya? Nabi Ibrahim 10 suhuf. Nah, lihat bagian dalamnya, syarahnya. Pinggir itu matan, tidak perlu banyak penjelasannya. Yang bagian dalam itu syarah, ada penjelasan. Wa qila inna fi suhuf Ibrahim hadhihi al-kalimat yanbaghi lil aqil ay yakuna hafizan li lisanihi 'arifan bi zamanihi muqbilan 'ala sya'nihi. Wa qila inna fi suhuf Ibrahim hadhihi al-kalimat yanbaghi lil aqil ay yakuna hafizan li lisanihi 'arifan bi zamanihi muqbilan 'ala sya'nihi. Nah, di antara isi suhufnya Nabi Ibrahim kita dapat bocorannya. Kita tidak ketemu lagi mana suhuf Nabi Ibrahim itu ya. Nah, ada satu isinya diriwayatkan dalam kitab ini. Satu isinya apa? Yanbaghi. Nah, dari situ. Yanbaghi lil aqil. Seyogyanya bagi yang berakal, bagi yang pintar. Jadi orang itu disebut pintar. Dalam suhuf Nabi Ibrahim dituliskan ciri orang pintar itu satu, ayyakuna hafizan li lisani. Hendaklah dia mampu menjaga lidahnya. Jadi omongannya bagus, omongannya teratur, ya, sistematis, bisa menjaga lisannya. Nah, itu ciri orang pintar. Kalau tak pintar biasanya belala belulu gitu, basing way, asing terabas, ya, tak peduli lantak lah, ya. Nah, itu kurang pintar biasanya. Ya. Jadi ciri orang pintar, ayyakuna hafizan li lisani. Mampu menjaga lisannya. Yang kedua, arifan bi zamanihi. Ciri orang pintar dalam kitab Suhuf Nabi Ibrahim, arifan bi zamanihi. Kenal dengan zamannya, dengan masanya, tahu waktu. pandai ngomong. Nah, tahu waktu ngomong, atau dia bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Ya, Sebenarnya masih. zaman sekarang tak baca kita ngomong cak zaman gitu dulu. Mendidik anak-anak zaman ini beda dengan zaman kita dulu. Zaman dulu main talok. Zaman mana nih?
Leasing. Komnas HAM dan perlindungan anaknya pun. Beda zaman ya kan? Eh. Beda zaman. Kita juga didik anak lain. Nanti pakai HP, tidak baca, tidak pakai HP. Cuma tinggal batas ini. Karena kita juga ber-HP, jadi tidak baca dan larang anak main HP. Kalau budak tak boleh main HP, kita main HP kapan? Ya pas lagi tak di rumah. Main di rumah, kalau pengen anak kita tak ber-HP, jangan sama sekali megang HP. Simpan, baru baca. Kan kita main HP, melarang dia tidak baca. Nah, tinggal pembatasan waktu. Jadi kita kenal waktu, kenal masa, kenal zaman. Sikap lagi yang terakhir, muqbilan ala sya'nihi. Muqbilan ala sya'nihi. Menerima kondisinya, menerima keadaannya. Bisa menerima keadaan. Cara buntu, ya berdamai ya dengan kebuntuan itu ada. Tak kaki kuno apa? Mending wala ya, buntu cara buntu beda. Tahan dulu, beli rokok dengan bungkusan. Gitu batang. Ya batangan cari buntu kan. Itu namanya mukbilan ala sya'ni, menyesuaikan dengan situasi. Ya kan? Cara di dusun, ini loh ngomong dusun, enggak usah nak pakai ya, istilah-istilah ilmiah. Kalau kurang itu tak nyambung, nama cara kau jiran, itu tidak tahu kondisi, ya kan? Itu isi Taurat, isi apa? Isi suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut wa anzalallahu ta'ala Injil, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa. Ini tidak pula lagi ya. Terus Zabur kepada Nabi Daud dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini latar belakang.